Kalau misalnya secara teknologi yang maksimal pakai tuh udah standarnya sama kayak brand Nike dan Adidas dan lain-lain lah coach. Sebenarnya gue berani jamin sama maksimal nggak diterima sama masyarakat dan banyak ngomong wah kemahalan, mana ada lokal kayak gini. Wah sampai ini tuh kalau coach tahu kita banyak banget yang KW-in. Joshua, thank you for Halo. coming. Thank you coach, thank you udah ngundang. Asik. Teman-teman, ini adalah sendal, footwear yang waktu saya lihat, saya pikir impor. Saya langsung cari, ini produk dari mana? Ternyata dari Indonesia. Dan lalu saya cari, ini siapa nih yang punya? Bacanya dari SWA. Ternyata orang Bandung. Ush. Asik bener. Joshua, Ya, ceritain Coach. dong background dari Maximal ini. Cerita. Oke. Gue mulai dari awal banget kali coach. Iya. Oke. Jadi awalnya tuh gue waktu zaman kuliah coach, kuliah semester 2 mungkin ya. Gue tuh dapat kesempatan coach mungkin tahu Donatello. Ya. Nah, gue tuh bareng anaknya yang punya Donatello. Kita bikin pabrik. Dikasih bukan kayak pabrik gede lah. Jadi sama papahnya tuh dan bokap gue jadi kayak barengan gitu kita bikin pabrik kecil-kecilan kayak home industry untuk ngerjain barang Donatello lah gitu. Di situ berjalan berapa lama ya? Hampir 2 tahun lah. Tapi kan posisinya di situ gue kuliah ya coach. Dan dia juga emang ada kesibukan lain. Jadi di situ gue banyak belajar masalah footwear, banyak belajar banget untuk masalah alas kaki ini. Dan after itu baru gue tuh cuma berjalan 2 tahun. After itu gue langsung pokoknya jalan kuliah lagi sampai semester 6, 7 lah. Nah di situ jadi gue habis itu bikin pabrik di Tangerang. Di Tangerang itu gue bareng 2 orang lagi. Oke. Jadi ada 3 orang gitulah. Nah itu bikin pabrik di Tangerang. Dan itulah di situ gue mulai mengerjain beberapa brand yang mulai ternama. Ya brand luar lah pokoknya ya. Terus gue setelah after 1 year gue jalanin itu, gue ada kayak kepikir, aduh gue pengen banget nih punya kayak brand yang bisa gue tonjolin nih di ya masyarakat lah gitu. Gue pengen punya karya di lokal gitu. Tapi gue mikir kan, aduh ini apa ya? Kalau misalnya buat kayak bikin sepatu atau nggak sneakers gitu kan udah terlalu red ocean ya coach ya. Iya. Pada saat itu tuh. Jadi gue nyari yang masih blue ocean tuh apa ya? Dan gue lihat tuh semua orang ngajarin sendal tuh cuman sebagai side product. Kebanyakan. Jadi di situ gue berpikir apa gimana kalau misalnya gue bikin sendal aja. Tapi emang jujur coach untuk pertama kali gue bikin brand Maximal ini itu nggak langsung sendal. Gue juga nyobain sepatu dulu. Awalnya sepatu dulu. Sejujurnya gue bikin sepatu dulu. Oh, Waktu itu. namanya? Maximal. Oh, oke. Waktu itu gue bikin sepatu Maximal, tapi kayak boat shoes gitu lah. Boat shoes dan kayak buat sepatu olahraga satu lagi. Dan itu emang jujur nggak works. Gue itu produksi udah banyak banget, udah di berapa 3.000-an pasang lah. Itu nggak works. Dan gue langsung pindah haluan. Gue langsung coba ke pasar yang maksud itu emang masih kosong di sendal. Dan gue juga masih cobanya kayak jujur coach itu gue nggak ada kepikir buat aduh ini kayak susah ya jujur karena emang susah gue bikin brand sendiri itu gue ngerasa kayak waduh ini agak-agak pesimis juga nih. Cuman gue waktu itu cobain lagi R&D lagi sama tim R&D gue dan akhirnya ya itu perlu waktu cukup lama lah untuk maksimal sendal itu bisa diterima juga sama masyarakat gitu sih. Untuk awalnya begitu sih coach. Awalnya begitu ya. Jadi sepatu kemana tuh sekarang? Sepatu tuh sekarang jujur ada waktu itu ya pada saat tahun pertama itu gue jualin ke pasar yang downgrade banget. Oke. Itu dengan harga yang murah, yang penting terjual lah gitu. Gue nggak HPP juga nggak apa-apa. Jadi seenggaknya terjual aja. Dan ada yang dibakar juga. Oke. Gitu.
Jadi rugi lah itu ya. Ya udah rugi banget lah gitu. Modal pertama dapat dari mana? Modal pertama nabung, Coach. Nabung. Jadi emang jujur, gua orang yang nggak terlalu banyak gaul. Oke. Gua kalau kuliah jauh kupu-kupu, Coach. Kuliah pulang. Jadi emang gua emang tadinya tuh gua pengen bisa punya bisnis cepat. Pengen punya bisnis cepat gitu loh. Jadi makanya gua dari dulu emang nabung. Dan gua jujur banyak pengen ngebuktiin ke orang tua, ke orang-orang di sekitar gua lah. Karena emang jujur waktu dulu akademis gua nggak pintar, Coach. Nggak pintar. Gua secara akademis emang nggak pintar. Makanya gue pada saat itu pengen ngebuktiin kalau gue tuh ya bisa lebih daripada ini gitu. Either itu ke orang tua gue, either itu ke siapapun lah, termasuk ke teman-teman gue juga. Bokap ngapain? Bokap kerja apa? Bokap sebenarnya sama sih waktu itu. Sekarang bokap tuh sebenarnya sama sepatu juga sih, Coach. Oh. Cuman dia lebih mainnya ke arah yang cewek gitu. Jadi basically ini udah ada benih-benih lah ya dari bokap. Ya, cuman emang jujur ya, Coach. Dulu gue tuh sempet gengsi. Gue tuh sama bokap dulu bener ya kurang akur. Jadi waktu itu gue bener kayak gue nggak mau punya usaha yang satu jenis sama bokap. Pada saat itu gue sempet kayak gitu. Cuman nggak tahu kenapa waktu itu makanya pas gue kuliah semester 2 gue dikasih jalan sama Tuhan buat yaudah nih lu coba nih gitu. Ya akhirnya gue masuk. Ya kan gue ngerasa oh ya udahlah ini kan bukan dari bokap juga. Yeah. Gue mikir kan. Ya udah gue pikir gue cobain dan jadi terjun juga akhirnya gitu. Jadi menyenangi juga lah. Jadi apa yang dibenci, yang ditolak itu jadi ya terpaksa ya. Terpaksa, betul. Bukan hanya terpaksa, itu mungkin ada benih-benih keinginan untuk mengalahkan bokap juga gitu. Pengen membuktikannya dari situ juga, betul Coach. Lo bikin sepatu cewek, gue bikin sepatu cowok gitu kan. Iya, betul. Dan memang secara dunianya beda sih, Coach. Dunianya beda lah gitu. Bikin atau impor atau maklun atau gimana? Bokap punya? Bokap tuh lebih ke maklun sih. Bokap juga punya beberapa brand sih, Coach. Punya beberapa brand. Ya, tapi dia fokusnya ke cewek semua. Oke. Gitu. Kalau industri sepatu, sendal itu dunianya gimana sih? Model bisnisnya seperti apa sih? Waduh, jujur sikut-sikutan sih, Coach. Sikut-sikutan. Emang jadi kayak gua tuh ya dulu pas pertama kali terjun ke dunia footwear ini juga ya Coach tahu sendiri lah dunia ini emang berat ya. Apalagi maksudnya kita kan emang kebutuhannya yang tersier. Betul. Ya kan? Jadi emang berat banget sikut-sikutannya tuh. Even kayak teman ke teman juga ya udah teman bisnisnya bisnis. Gitu. Jadi emang lu cuma bisa ngandelin diri lu sendiri lah. Intinya gitu lah Coach kalau dunia inilah menurut gua. Gitu. Nggak bisa ya kolaborasi ya bisa tusuk dari belakang atau sikut-sikutannya keras ya. Iya, menurut gua keras sih. Kenapa tuh? Contoh gimana ya? Contoh jadi misalnya gua dulu kan gua maklun juga ya Coach ya. Iya. Gua maklun juga. Gua punya desain. Gua kasih ke orang sales gua. Ini cerita simpel sih. Pasti Coach juga kurang pasti tahu. Sales gua ngorderin kayak ini nanti jadi kayak ya kasarnya mah jadi kayak si model itu pasti diambil lagi sama sales gua buat jualin lagi gitu. Jadi ya banyak banget lah. Sedemikian ya. Iya, sedemikian rupa. Jadi emang berat lah. Apalagi pas zaman lagi COVID, wah itu kerasa banget lah. Karena bahkan kalau zaman dulu Cibaduyut itu bisa niru produk luar negeri, apa juga bisa ditiru sama Cibaduyut gitu kan. Iya, bener. Papa saya dulu pemain bola. Oh. Main bola, jadi sepatu tuh nggak beli. Sepatu harus dong bikin. Oh, bikin. Harus bikin, karena mungkin jenis kakinya atau apa, mungkin sepatu bola zaman dulu dulu tahun 70-an itu nggak seperti sekarang available di mana-mana. Dia harus bikin. Mau spoolnya juga pakai spool besi kan? Zaman dulu kayak baut gitu. Iya. Nah itu bawa sepatu dari luar. Bawa sepatu dari luar negeri, dikasih tunjuk, bikin kayak begini bisa apa enggak? Bikin tuh. Handmade. Iya. Hebat ya? Hebat. Bahkan ya Cibaduyut bisa membuat produk itu menjadi massal. Ya, Cibaduyut pasti begitu sih. Itu jago. Nah, pertanyaannya adalah kalau sedemikian mudah untuk membuat tiruannya, apalagi sikut-sikutan, ngapain masuk ke industri seperti ini? Nah, itu dia Coach. Itu dia sih memang kalau ditanya soal hal begininya sih jujur
kayak udah jalannya gitu coach. Udah jalannya Kayak ya? udah jalannya karena emang jujur kalau gue sendiri, gue personal tuh pengen bikinnya tuh yang emang kayak makanan, F&B gitu-gitu. Gue pengennya lebih masuk ke sana yang emang lebih ke kebutuhan pokok masyarakat sih tadinya. Cuman emang maksudnya kayak gue ngerasanya kayak udah jalannya. Buat gue punya bisnis tuh mainnya ini. Oke. Gitu sih. Desain. Ini gue lihat desainnya sangat unik. Iya. Nggak dicari di mana-mana mungkin nggak ada. Ini kan Beda. kombinasi sendal gunung, ya kan? Iya betul. Sendal gunung, sendal santai, ya dipakai keluar juga nggak malu-maluin gitu ya, bukan sendal rumah. Dari mana ide desainnya? Sebenarnya kalau ide desain tuh emang ya apa ya coach ya, lebih ke dari ide sendiri sih ya. Ide sendiri. Lebih ke inovasi sendiri. Jadi emang gua tuh punya basicnya, punya maksimal tuh nggak pengen kayak ini brand tuh pokoknya harus beda daripada yang lain. Jadi gue pengen emang nerapin tuh dari pertama tuh brand tuh gue nggak mau kayak lebih ke yang kayak brand Cibaduit coach. Yang brand yang kayak cuma 50 ribuan dan kita cuma mass selling. Enggak, gue pengen kayak brand ini tuh punya value yang emang orang beli itu karena value. Ya. Gitu. Jadi kayak contoh-contoh produk keluar kayak Nike, Air Jordan gitu kan dibeli tuh kan karena value. Value. Ya, jadi gue pengen nerapin itu sih gitu. Jadi Ada eksklusivitasnya ya, ada quite eksklusif. Siapa target marketnya? target marketnya lebih ke yang mungkin lebih ke segmen yang menengah ke atas kali ya. Karena emang secara price range-nya juga agak-agak lumayan sih, coach. Harga termurah berapa, harga termahal berapa? Kalau ini sendal rumah ya? Ini sendal rumah, lebih Sendal kayak rumah. slide-slide biasa, betul. Oke, tapi sendal rumah juga oke ya. Iya. Ini desainnya mantap banget nih, buat trader cocok nih. Karena ada candlestick. Iya, ada candlestick itu waktu zaman-zaman kripto banget tuh. Ini gue bikin sendal ini. Dan ini emang patch-nya bisa dibuka juga. Oh. Gitu. Jadi emang gue emang bikin unik lah sengaja. Gitu. Jadi ini tuh kalau misalnya basicnya tuh coach kayak Bitcoin gitu loh, ada koin-koinnya lagi iya. gitu, gitulah. Konsepnya gitu. Kreatif ya. Iya, Nah, kalau kurang ini begitu. modelnya nama modelnya apa? Yang ini lebih ke maximal OG sih. Maksimal OG. OG. OG ya. OG itu artinya Original. 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 Oh, ini Jadi- original yang Ya. yang mungkin awal-awal gitu ya. Iya, ini yang lebih awal-awal. Dan ini emang maksudnya yang lebih best sellernya sih. Ini best seller. Iya, best sellernya. Sekarang ini lagi jadi maksimal ini lagi hype dan juga lagi booming. Apa strategi yang dilakukan untuk bisa memperkenalkan brand yang benar-benar masih fresh, masih baru? Nah, itu dia. Itu perjuangan gue pertama tuh coach, susah banget. Jadi pertama gue ngenalin maksimal ke masyarakat tuh, wah itu orderan dari cuman sehari itu cuman 2, 3 coach. Sehari cuma 2. Iya, itu gue, aduh kenapa ya gitu. Maksudnya emang sih gue tahu karena dengan harga yang gue tetapin mahal tuh kan, emang orang juga pasti lebih ke kurasi kan. Cuman kok makin lama gue udah 2 bulan, 3 bulan kok masih sama-sama aja. Main di situ tuh gue bener-bener kayak muter otak. Wah ini gue pokoknya nggak bisa nyerah di sini karena gue pengen ada karya lah gitu di ini lokal tuh. Jadi gue gitu tuh nyari-nyari dan gue coba untuk bisa kolaborasi. Oke. Jadi emang rumus pertama itu kolaborasi. Kolaborasi pertama gue tuh sama, kalau coach tahu tuh si Juki. Si Juki. Tahu nggak coach? Oh, karakter Juki. Ya. Oh, Juki gue tahu. Tahu Itu kan yang kayak pernah ada NFT-nya itu. Juki, Ya. NFT betul. Jadi gue gitu tuh collab sama si Juki. Kita bikin, sendalnya nggak bawa. Dia tuh kita bikin kayak sendal mie goreng gitu lah. Sendal mie goreng. Iya, Gimana tuh? itu unik lah. Jadi, gue nggak bawa sendalnya soalnya. Jadi dia tuh uppernya tuh mie goreng. Ini ya, sorry ya. Uppernya ini mie goreng, coach. Terus dia tuh ada pads kayak gini juga sama. Tapi ini tuh kayak telur ceplok. Jadi kayak gitulah. Jadi si Juki tuh pengennya ada konsepnya begitu pada saat itu. Dan pada saat itu tuh memang dari diri guanya tuh belum matang lah coach. Jadi gue belum matang banget. Jadi secara desain, secara pemilihan apapun, gue masih ya udah, gue kasih ke kolaborator aja, gitu. Jadi jujur emang secara campaign lumayan, tapi secara salesnya itu kurang lah. Kurang. Gitu. Tapi campaignnya, branding awareness-nya dapat ya. Dapat lah, oke lah, sedikit dapat gitu. Oke. Apalagi yang dilakukan supaya memperkenalkan brand baru? Lebih ke kenalin ke segmen mana yang kita mau tujunya sih, coach. Terus gue ngincer emang kayak micro-influencernya. Micro-influencer. Ya, micro-influencernya jadi kayak misalnya yang kayak sekarang USS gitu-gitu. Kan gue pengen masuk ke dunia yang lebih ke sana kan. Karena maksudnya emang barang gue yang gue jual kan karena yang lebih ke hype, bukan yang lebih ke murah-murah gitu. Betul. Jadi emang gue ngincer ke micro-influencernya untuk bisa bantu ini jadi daily ini mereka gitu, daily wear mereka gitu.
Oke. ke arah sana sih. Bicara soal teknologi, kan sepatu itu kalau Adidas, Nike itu selalu bicara soal Teknologi. foot teknologi atau sole teknologi. Ini teknologi apa yang ada di Maximal yang benar-benar so different dari yang lain? Sebenarnya kalau misalnya secara teknologi yang Maximal pakai tuh udah standarnya sama kayak brand Nike dan Adidas dan lain-lain lah coach. Sebenarnya gue berani jamin sama. Karena kenapa? Karena gue punya pencetus gue buat bikin Maximal juga karena gue ngeliat gue punya material ini. Oh, Gitu. ini orang biasa maklun soalnya. Iya, gue punya material brand ini dan ini. Terus maksudnya, wah ini kalau gue jadiin buat bikin brand gue sendiri, ini lebih gila pasti maksud gue. Gila aja bener. Karena secara di lokal kan masih jarang coach, ya kan? Oke, kita ngomongin maklun ya sedikit ya. Boleh. Agak belok dikit. Jadi kalau kita dapat order dari let's say Nike atau dari Adidas atau apa, bahan bakunya itu dari mereka atau dari kita? Sebenarnya tergantung sih coach kayak gitu-gitu. Mereka bisa Jadi kasih. kadang-kadang suka ada kayak tergantung kontraknya juga kayak gimana gitu. Oke. Gitu. Kalau misalnya ini tapi biasanya dari mereka. Dari mereka. Ya biasanya kayak gitu. Berarti at least kita udah bisa tahu dong ini sebetulnya mereka materialnya apa, bahan dasarnya apa, Ya. sistem dia kasih speknya kan? Ya ada speknya. Ada betul. speknya kan? Ya Nah, kalau material dari kita berarti kita harus sourcing dong. betul. Approve sama mereka. Betul. Gitu kan ya? Ya. Nah, kasus ini berarti kita sudah membuatkan untuk mereka dan kita jadi tahu speknya mereka, ini yang kita pakai, ini yang dipakai oleh Maximal. Ya, tapi bukan berarti kayak material mereka kita pakai. Iya, Bukan. betul. Jadi ngerti, kayak ngerti. gua beli lagi gitu. Iya, ngerti. Artinya teknologi yang mereka gunakan Persis. sebetulnya nggak jauh dari Nggak jauh nggak lebih ya. Karena permainan penjualan brand lah, brand value. Itu jadi maksudnya. Jadi kalau misalnya untuk secara kualitas sih, gua jamin sama lah. Oke, jadi kualitas mantap ya. Iya. Oke. Jelasin dong teknologi apa yang membuat ini berbeda dari yang lain. Jadi untuk secara pertama mungkin durability-nya kali. Durability. Durability emang dan kekuatannya tuh emang lebih kuat lah, coach. Jadi emang biasanya kan kalau misalnya di pabrik tuh suka ada kayak tes flexing. Jadi berapa ribu langkah nanti bakal dites sama mesin kayak gitu-gitu tuh kita selalu pakai itu. Oh. Jadi kita misalnya nih 30.000 langkah baru nanti bakal ada crack kayak gitu-gitu tuh nanti ketahuan coach misalnya gitu. Cibaduit nggak ada tuh ya? Nggak ada. Nggak ketahuan kayak gitunya. Kalau itu tuh jadi pasti ada tes flexing, tes bonding gitu-gitu tuh pasti dites dulu. Oke. Gitu sih. Tes flexing, tes bonding, terus daya tahan lemnya. Daya tahan gitu lem, ya. ya. Jadi bermasalah kayak soal kerapihan, durabilitas, fleksibilitas itu kita lebih iniin sih, pertahanin juga. Di Indonesia, kalau bilang ini impor, mungkin lebih percaya daripada ini dibilang dari Indonesia. Bener nggak? Iya, betul sih coach. Soalnya emang produk kita nggak common. Iya. Dan pertama kali gue bikin Maximal juga, udah berapa puluh model lah, 30-an mungkin, itu orang-orang tuh semua tuh ngechat ke admin Maximal tuh pakai bahasa Inggris. Kebanyakan, iya. Jadi ngiranya tuh ini brand dari mana gitu dan pengen beli ini gimana. Oh, jadi emang orang belum pada tahu. Dan di situ gue masih posisinya tuh otak gue idealis, coach. Jadi gue masih pokoknya harus gini. Jadi gue nggak peduli, pokoknya Maximal nggak ada diskon, nggak boleh ada apa. Jadi gue masih ya maksudnya gue belum ngerti cara jualan lah di situ. Jadi gue masih yang penting produk gue bagus dan gue punya value. Iya. Gitu doang. Jadi gitu. ada gengsinya ya. Gengsinya masih besar banget ya. Betul. Terus akhirnya gimana sampai bisa mengikuti kebutuhan pasar? Wah itu gue adaptasinya bener-bener wah harus kenceng coach. Jadi gue pada saat Maximal tuh udah mulai naik tuh coach. Itu tuh jadi gue tuh bikin Maximal di tahun 2019. Ya. Itu tuh 2020 kan COVID tuh coach. Bener. Nah itu tuh kerasa banget sama gue. Itu tuh padahal waktu after 6 month Maximal jalan itu udah ada kenaikannya lumayan, udah naik banget. Terus kena COVID tuh, udah di situ gue udah ada dropnya parah tuh. Wah itu gue berber yang namanya idealis gue itu berber buat nyelamatin company itu berber harus dikesingkirin lah. Jadi gue di situ berber adaptasi lah. Jadi gue bikin juga produk yang lebih murah lah coach. Dulu tuh produk gue cuma berkisaran tuh 249 sampai 500. Oke. Sekarang tuh dari 149 gue udah bikin. Oh jadi Gitu. affordable ya? Ada affordable-nya lah gitu. Tapi nggak akan murah banget. Iya. Tapi pasti nggak akan mengorbankan quality dong ya? Ya betul. Pasti kualitasnya Pasti gue. standarnya udah standar di sini, cuma harganya aja beda Ya 100.000 gitu. betul. Makanya semurah-murahnya Maximal tuh kayak nggak mungkin gue bisa nyentuh 80 ribuan tuh nggak mungkin.
Karena mungkin karena secara HPP-nya juga nggak akan kena gitu coach kasarnya gitu. Iklan nggak? Jalanin iklan nggak? Oh, iklan pasti. Branding, ambasador, pakai ambasador. Ambasador kita belum sih. Belum. Belum. Ambasador sendiri udah ganteng, ya kan? Wah, belum lah Badan coach. gede. belum bisa gua, aduh. Kalau iklan iya sih coach dulu. Jadi kita emang lebih mungkin kalau sekarang sih udah ngedrop banget coach ya. Kayak coach tahu sendiri kayak algoritma Instagram, algoritma TikTok semuanya udah ngedrop. Jadi kalau dulu tuh wah, Instagram Ads tuh kan ngebantu banget ya. Iya. Jadi emang dulu gue gencerin itu sih. Oke. Gitu, lebih ke sana. Impact apa yang mau dibawa ke pembeli atau customernya Maximal yang membawa mereka bisa bangga pakai produk Maximal? Apa dampak yang pengen diberikan? Gue pengen apa ya gini. Jadi di lokal tuh coach jujur brand-brand lokal tuh jarang ada yang bisa nerapin value ke masyarakat lokal. Jadi kebanyakan masyarakat lokal tuh cuma beli barang tuh karena emang murah, affordable, dan maksudnya ya udah gitu kualitasnya oke lah gitu. Jadi gue tuh pengen banget punya lokal tuh lebih banyak punya brand-brand yang apa ya lebih nerapin value lah daripada cuman mass selling doang. Gitu. Jadi ya Maximal tuh gue pengen jadi wadahnya gitu loh, coach. Jadi pengen jadi salah satu contoh juga buat masyarakat Indonesia juga dan buat orang-orang lokal juga kalau misalnya kita tuh bisa loh bikin kualitas segini dan kita bisa nerapin value yang dimana nantinya bisa bersaing dengan brand-brand luar juga. Oke. Gitu. Kalau untuk dunia, apa kira-kira yang mimpinya? Wah itu gue pengen bisa sebenarnya ya Maximal bisa distribusi ke seluruh dunia lah. Pengennya bisa mendunia lah gitu coach. Pengennya sih begitu. Tapi kenyataannya sekarang udah mulai ada yang terima dari luar kan? Mulai, kita udah mulai ke Singapura, tapi masih Asia sih coach. Asia ya? Masih Asia. Gitu. Jadi emang karena mungkin lebih ke shipping dan lain-lainnya jadi agak kendala lah. Oke. Gitu. Ya, mudah-mudahan dapat distributor gede di sana gitu ya. Amin. Bisa tampil di Takashimaya. Amin. Mantap. Good. Nah, apa exciting plan-nya nih for the future of this company untuk Maximal sendiri? Wah, kalau exciting plan-nya banyak sih coach ya. Jadi gue emang pengen bikin apa ya Maximal tuh jadi daily wear. Kayak sekarang orang-orang anggap Nike lah. Ya. Gue pengennya kalau ngeliat sendal tuh yang ngeliatnya Maximal gitu. Gue pengennya begitu sih. Jadi maksudnya gue pengen mungkin kalau misalnya emang mikir jauhnya tuh pengen bisa selevel sama itu. Ya mungkin gue pengennya begitu. Cuman ya we'll see lah ke depannya gimana. Karena menurut gue sih nggak ada yang nggak mungkin sih coach. Ya. Kalau misalnya gue boleh cerita dikit ya coach. Dulu tuh pas zaman masih kripto naik banget tuh. Itu tuh Maximal tuh sampai di aware sama beberapa orang yang entusiasmenya di kripto lah. Termasuk CZ yang bikin Binance. Ya. Itu soalnya gue pernah bikin produk Binance, sampai dia juga lihat dan dia apresiasi juga. Gitu. Wow. Jadi gue pengen bisa mendunia tuh tadinya lewat sana. Tapi ya karena emang ternyata kripto itu lagi jadi winter sekarang. Iya, lagi winter lah dan orang-orang kan banyak yang ngerasanya jadi kena scam loh. Jadi gitulah, drop semuanya coach. Gitu. Sekarang ganti ke daily wear gitu ya. Oke. Gitu. Kalau lihat dari peranan tim, gimana cara lu rekrut tim, rekrut desainer? Ini kan ide-idenya juga kan nggak bisa sendirian kan? Ya betul. Lebih mungkin ke pasti gua pakai tes dulu sih coach. Biasa gua lihat dulu dia emang secara sebelumnya portofolionya kayak gimana. Terus dia kebiasaannya bikinnya seperti apa, terutama desain sih coach ya. Karena itu kan apalagi gue emang kebanyakan nentuin desain tuh sendiri. Jadi emang gue lebih ke idealis. Jadi kalau misalnya masalah desain tuh gue ngekurasi orangnya tuh ketat banget lah. Oke. Gitu. Jadi emang harus yang sesuai juga. Jadi intinya sih harus sesama sama lebih ke visi misi perusahaan kita apa. Jadi dia bisa nggak ngikutin itu dan lebih ke lu punya gambaran ke arah maksimalnya nggak nih gitu maksudnya. Oke. Gitu lah, coach, Oke. Dia bisa nggak ngelihat visi maksimal itu ya, seperti untuk apa kedepannya kedepannya? gimana? Ya. Dan mungkin lebih ke vibes dari brandnya tuh gimana gitu lah coach. Oke. Kalau gue lihat ini ada gambar. Ini tuh sebenarnya ada Shiba Inu. Ini tuh sebenarnya ini uniknya tuh ini sebenarnya logo gue pertama kali coach. Oh. Logo gitu. Maximal pertama kali tuh ini. Jadi ini tuh sebenarnya M gitu loh. Iya gitu. makanya gue lihat ini
ini fox atau Shiba atau Ya, husky? ini lebih ke serigala sih. Serigala kan? Ya, Oh, bukan Shiba ya? bukan. Gue kira lu kripto tuh Shiba itu. Bukan. Ini gitu gue waktu itu sempat kolaborasi sama Never to Lavish kalau coach tahu. Oh. Ini tuh, nah ini sampingnya juga bisa dibuka gini. Wow. Ini tuh sebenarnya gue ada patch-nya, cuman kebetulan gue nggak bawa. Jadi ada patch-nya gitu. Ini tuh temanya memang army gitu. Gila, lu keren banget, asli. Ini juga keren banget. Ya. Ini lagi hype nih teman-teman. Ini Jadi paling baru. kalian mesti lihat ya maksimal. Dan lu jual di mana aja sih? Di marketplace banyak Marketplace sih. Banyak kok. Banyak. Reseller banyak juga. Reseller lumayan banyak juga sekarang. Reseller banyak. Jadi kalau perbedaan penjualan dulu dengan sekarang bedanya apa? By the way ini apaan sih? Itu kantong coach. Jadi biasa kalau misalnya orang-orang kayak gitu tuh suka, aduh malas lah bawa korek, bawa apa, bisa taruh di situ. Ditaruh di sini. Oh. Iya gitu. Atau nggak mau nyembunyiin dari istri mau beli rokok gitu kan? Bisa aja. Gitu. Keren. Iya ya. Gue pakai kaos, nggak ada kantong gitu ya. Iya. Naruh duit receh atau duit kecil di sini Iya, ya. taruh di situ nggak ketahuan. Gila lu. Ini bener out of the box. Dan gue lihat kalau misalnya orang mau niru juga repot. Repot, bener. Iya kan? Ini repot, nggak gampang lo bikin sampai sedetail begini. Bagus lagi, rapi lagi. Iya. Keren. Wah, gila lo. Lo jenius lo. Oh, belum lah coach. Masih banyak belajar gue juga, masih banyak belajar. Oke. So, jadi penting banget ya untuk punya tim yang satu visi, satu misi. ya. Ya, kalau dengan laporan keuangan, seberapa penting buat UKM? Wah, kalau misalnya buat laporan keuangan maksudnya pembuatan Seberapa laporan. penting tuh laporan keuangan buat seorang Wah, pengusaha? penting banget. Penting banget karena maksudnya kita evaluasi semua untuk kinerja ke depan atau kinerja ke belakang, kita evaluasi lagi kan itu semua dari laporan keuangan juga. Bener-bener ngaruh banget sih coach. Gitu kalau menurut gue sih gitu. Ada saran nggak buat para pengusaha yang baru mulai, yang kena jatuh bangun bisnis? Kalau lu kan fighting spiritnya ngeri banget. Wah, kalau buat kalian di luar sana nih yang lagi mungkin build a brand atau nggak lagi pengen usaha, gue juga jujur dulu bangun ini tuh nggak gampang lah. Bener usahanya itu bener semua orang ngeraguin gue tuh wah banyak coach. Even sampai orang tua gue juga dan cewek gue juga nggak yakin, maksudnya apa bisa apa gimana. Cuman ya lo harus punya teguh aja sih gitu. Kalau misalnya emang lo yakin, ya lu harus bisa jalanin tapi yang benar gitu. Jadi jangan kayak lu yakin tapi lu nggak ada next stepnya mau gimana, lu nggak jelas gitu. Intinya ya yakin tapi tetap harus ada planning ke depannya gimana. Dan harus tetap belajar terus lah gitu. Cara mempertahankan supaya bisa tetap optimis gimana? Lebih ke apa ya? Kasarnya tuh kalau gua mah berani dipukul dan lu harus bisa bangun lagi lah gitu. Tapi ya dengan apa ya coach ya? Lu kalau misalnya ngerasa kayak udah di mana lu drop, yang di mana aduh kayak susah nih bangun lagi. Ya tapi itu tuh bener-bener di saat dimana lu emang harus bangun lagi gitu. Gue ngerasanya gitu sih karena gue emang kerasa banget coach waktu itu maksimal gak diterima sama masyarakat dan banyak ngomong wah kemahalan, mana ada lokal kayak gini. Wah sampai ini tuh kalau coach tahu kita banyak banget yang KW-in. Banyak banget yang KW-in. Itu gue jujur di situ ngedrop juga tuh. Wah ini gila barang gue dijual 50 ribuan kan. Terus ya maksudnya secara desain sama. Secara desain gue akuin bisa sama karena yang kalau yang simpel-simpel gitu. Iya. Tapi kalau misalnya untuk secara kualitas gue jamin beda lah. Tapi kan orang-orang kan kadang nggak ngerti ya coach. Nah itulah jadi planningnya gue untuk bisa gimana nih cara gue ngalahin si yang ngopi gue ini ya dengan ya udah guanya yakin dan gue tetap edukasi yang mau beli maksimal dan yang ngerti itu dengan kualitas gue aja gitu. Kualitas. Babayu gimana Babayu kabarnya? Babayu aman. Kemarin baru kolaborasi tuh. Nah itu tuh coach salah satunya yang gue ngerasa emang how to survive di market yang sekarang tuh begitu. Jadi kayak gue juga sebenarnya pengen maksimal tuh punya brand tuh sebagai apa ya? Wadah gue untuk bisa cerita sih. Jadi kayak contoh Babayo nih. Babayo kan unik ya coach ya. Bisa dibilang unik banget. Relasi antara Rian sama si Mike-nya ini tuh menurut gue tuh sangat unik. Dan dimana kalau misalnya wah ini kalau gue sampai bisa bikin jadiin produk itu ya buat merchandise lah buat mereka. Itu pasti gila banget gitu. Apalagi kan maksudnya gue bisa ngebantu Riana juga gitu kan. Wah ini keren banget sih. Dan jadi emang gue tuh sebenarnya collab sama mereka pertama kali itu bukan demi cuan. Bukan coach. Tapi emang maksudnya gue pengen lebih ke apa ya. Maksimalnya juga punya cerita. Jadi maksimal tuh bisa jadi wadah lah buat mereka. Buat jadi ini loh cerita Babayo tuh ini loh. Tapi kita yang ngasih ke masyarakat gitu. Oke. Gitu sih. Kalau collab dengan kita bisa nggak sih? Oh bisa banget. Gue pengen punya
sesuatu gitu yang mewakili, ini kan mewakili langkah dalam bisnis ya kan? Ya, betul. Ini kan ada story-nya juga bahwa bisnis itu harus melangkah, bisnis itu harus kreatif, bisnis itu harus berani, bisnis juga nggak boleh meninggalkan atau melupakan brand. Betul. Gimana caranya kita bisa berkolaborasi nih? Bisa lah, coach, bisa banget. Nanti gue bisa obrolin lagi lah sama tim coachnya mungkin. Ya. Kita bisa samain value kita, nanti kita bikin campaign apa biar kita Asik, bisa mantap, jalan ke mantap, depan. mantap. Joshua, thank you banget for the opportunity bisa hadir, bisa menginspirasi teman-teman. Apa nih teman-teman pelajarannya dari Joshua Wijaya yang top Marco top, Jos Marco Jos? Komen di bawah. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.